25 tahun lebih dirinya menikah dengan sang suami, namun nampaknya sang suami tak berubah. Kerap berselingkuh dengan wanita lain, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang, namun sang istri bersabar. Kini sudah tak bisa sabar lagi, pasca sang istri meminta bantuan kepada anak menantunya untuk menghabisi suami sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Seorang wanita bernama Neni Triana berusia 48 tahun sudah menikah dengan sang suami 26 tahun. Sang suami bernama Indra Maulana berusia 49 tahun. Bahkan rumah tangga mereka sudah dikaruniai satu orang anak yang sudah berkeluarga bernama Francisca. Francisca menikah dengan Freddy 25 tahun. Setelah menikah, Francisca sang anak pun tinggal bersama suaminya Freddy yang masih tetanggaan. Neni sendiri dari menikah dengan Indra selalu tak bahagia karena ternyata sang suami tak bekerja. Kadang kerja serabutan namun uangnya tak menentu. Saat ada uang kecil pun bukan dipakai untuk keluarga namun dipakai untuk minum-minum, memakai narko dan juga beberapa kali berselingkuh dengan wanita-wanita yang berbeda. Indra tak hanya melakukan KDRT kepada Neni, namun Indra pun kerap melakukan pencurian uang kepada siapapun demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terlarang. Saat Indra tak ada uang namun dirinya pun kerap memaksa Neni untuk mencari uang. Apapun alasannya, Neni harus pulang membawa uang. Setiap hari Indra minum-minum dan memakai narko, membuat Neni kesal, namun nampaknya Neni tak bisa berbuat apa-apa karena Neni takut kepada Indra. Bahkan menurut Neni tak hanya kepada dirinya, sang anak Francisca pun jadi bulan-bulanan sang ayah. Meski Francisca sudah menikah namun tetap, sebagai ayah dari Francisca kerap melakukan kekerasan kepada sang anak. Semua perbuatan dari Indra pun membuat suami dari Francisca punya dendam tersendiri kepada bapak mertuanya ini. Di tanggal 15 Maret 2023, Neni dan Indra cekcok, bahkan saat itu Indra pun mengeluarkan senjata tajam. Memainkan senjata tajam tersebut membuat Neni takut. Bahkan lagi-lagi percekcokan di antara mereka diketahui para tetangga yang nampak sudah biasa. Mereka pun seakan tahu sikap Indra yang selalu mengasari sang istri. Setelah cekcok, Indra pun pergi dari rumah. Tak lama Neni pun ke rumah Francisca sang anak dan menantunya Freddy untuk curhat. Neni menceritakan lagi-lagi kelakuan Indra sang suami. Di sana pun bahkan anak menantu Neni pun mulai kesal lagi mendengar cerita dari Neni. Keesokan harinya Indra pulang siang hari. Tak lama Indra pun tertidur karena merasa kecapean. Saat tahu sang suami tertidur, Neni ke rumah Francisca dan Freddy untuk meminta bantuan menghabisi Indra. Mereka pun nampak kesal kepada Indra dan tak bisa sabar lagi. Mereka bertiga punya dendam yang sama kepada Indra. Mereka setuju akhirnya bertiga merencanakan menghabisi Indra. Mereka bertiga ke rumah Neni. Di sana nampaknya Indra masih tertidur. Neni langsung memegang kaki Indra, sementara Francisca sang anak membekap dengan bantal. Dan Freddy sang menantu menggunakan senjata tajam beberapa kali menikam Indra. Nampaknya Indra sendiri kaget, tak bisa melawan. Indra sendiri langsung mengembuskan napas terakhirnya saat tengah tidur dihabisi ketiganya. Usai melakukan aksinya, mereka bertiga membuang Indra di bawah jembatan jalanan, tak jauh dari rumah mereka. Tak lama keesokan harinya, seorang warga menemukan jasad tanpa identitas dan langsung melaporkan kepada pihak polisian. Pihak kepolisian dari Polres Musi pun datang ke TKP yang menyelidiki kasus ini, bahkan tak lama membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil otopsi sendiri menyebutkan jasad mendapatkan banyak luka dan kekurangan cairan merah hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya dan berpulang. Jasad juga diidentifikasi sidik jari, ternyata jasad adalah Indra Maulana, warga Musi. Pihak kepolisian mengabari keluarga Indra dan menyelidiki kasus ini. Saat menginterogasi keluarga Indra dan para tetangga, saat itu pihak kepolisian merasa ada yang janggal dengan keluarga Indra. Keluarga Indra yaitu istri, anak dan juga menantu Indra nampak bertele-tele seakan menutupi sesuatu. Bahkan saat dipisahkan, 3 pernyataan berbeda pun membuat polisi curiga. Makin dalam menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian menemukan sesuatu. Ketiganya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga akhirnya menantu Indra pun gugup setelah diselidiki. Di rumah dan di mobil terdapat cairan merah yang ternyata milik Indra. Hingga akhirnya mereka tak bisa mengelak mengakui perbuatannya dan tak sendiri. Menurut Freddy sang menantu, dirinya melakukan aksi ini dengan sang istri dan juga mertuanya. Tak lama Neni dengan Francisca pun diamankan. Motif mereka mengakui karena ketiganya kesal dan sering dikasari. Bahkan anak dan menantu ini pun kasihan kepada sang ibu yang selalu mendapatkan tindakan menyedihkan dari Indra. Dalam persidangan mereka dituntut hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Mereka pun menyesali namun tak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tetangga nampak membela Neni dan Francisca. Mereka menyebutkan Indra pembuat onar.
Selalu menyakiti keluarganya, bahkan tak malu-malu berselingkuh di depan sang istri. Hingga para tetangga pun menyebutkan mereka siap menjadi saksi dari ketiga pelaku. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.